Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Permeswara, kelas 03 SMJP 033, NIM 21101050293. Mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Dosen yang bernama Yosi Wahyu Indrawan, SEMM, jurusan Manajemen S1, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Perhitungan pendapatan nasional. Pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional atau PDB. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukaan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kejadian negara dalam periode waktu tertentu. Ada 3 pendekatan untuk mengetahui besarnya PDB dan pendekatan nasional, yaitu yang pertama, pendekatan produksi atau pendekatan nilai. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah, hidden approach. Squad. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Nah, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan buka kurung Q1 dikali P1 tutup kurung ditambah buka kurung Q2 ditambah P2 tutup kurung, buka kurung Q3 dikali P3 tutup kurung ditambah QNXP tutup kurung. Keterangannya itu yaitu pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, PN harga barang ke N, Q1 jenis barang ke 1, QN jenis barang ke N. Pendekatan penilaian atau income approach atau earning approach. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima, dan proses produksi meliputi 1. Upah atau gaji, balas jasa pemilik tenaga kerja. Yang kedua, sewa. Ketiga, bunga. Keempat, keuntungan profit. Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Pendekatan pengeluaran. Terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Nah, pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara meliputi 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi domestik bruto. Ketiga, pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang keempat, ekspor neto atau nilai ekspor. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung. Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, C consumption, I sama dengan investment, G government expenditure, X nya sama dengan ekspor. Cara perhitungan. 1. Menurut Sukirno, data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang A. Sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi, atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. B. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Komponen pengeluaran angkat dalam perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran membedakan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4 komponen, yaitu yang pertama konsumsi, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga pembentukan modal sektor swasta, yang keempat ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Cara perhitungan kedua atau cara produk neto. Produk neto berarti nilai tumbuh diciptakan dalam suatu proses produksi. Dengan demikian, cara kedua untuk menghitung pendapatan nasional ini adalah cara menghitung dengan menjumlahkan
menggunakan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan di berbagai lapangan usaha perekonomian. Penggunaan cara ini dalam menghitung pendapatan nasional mempunyai tujuan penting, yaitu A. Untuk mengetahui besarnya sumbangan sebagai sektor ekonomi di jalan mewujudkan pendapatan nasional. B. Sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan dua kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap produksi dengan cara menjumlahkan seluruh sektor kegiatan ekonomi selama periode tertentu, biasanya setahun. Cara perhitungan ketiga, cara pendapatan. Dalam mikroekonomi sudah diterapkan bahwa faktor-faktor produksi dibagikan menjadi 4 golongan, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Itu digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta tetap lainnya memperoleh sewa, tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahaan memperoleh keuntungan. PLN sama dengan pendapatan faktor, yaitu GNP sama dengan GNP PFN, pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Yang A, pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh produk atau suatu negara. Dan istilah tersebut ini dapat disimpulkan bahwa dalam pendapatan pribadi telah termasuk juga pembayaran pindahan. Pembayaran tersebut merupakan pemberian yang dilakukan pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat, di mana para penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai imbalannya. Jenis-jenis pembayaran pindahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat digolongkan sebagai pembayaran pindahan antara lain adalah bantuan yang diberikan kepada para pengangguran, pensiunan yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah yang tidak bekerja lagi, bantuan kepada orang cacat, bantuan kepada veteran, dan berbagai beasiswa yang diberikan pemerintah yang bisa kita sebut dengan subsidi. Bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. Pendapatan masyarakat lain yang tidak tergolong pada pendapatan nasional, tidak termasuk dalam pendapatan pribadi, adalah pendapatan yang berupa bunga ke atas utang negara dan bunga atas pinjam konsumsi. Pendapatan pribadi meliputi masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak. Ada jenis bunga di atas dimasukkan dalam pendapatan pribadi yang tidak termasuk dalam pendapatan pribadi, yaitu A. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. B. Pajak yang dikenakan pemerintah ke atas keuntungan perusahaan. C. Kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dan para pekerja kepada dana pensiun. Hubungan antara pendapatan pribadi dan pendapatan nasional. Dari uraian mengenai hal-hal yang membedakan pendapatan pribadi dan pendapatan nasional dapat disimpulkan dari sifat hubungan antara kedua konsep tersebut adalah seperti diringkaskan di bawah ini. Pendapatan nasional dikurangi 1. Keuntungan perusahaan tak dibagi. Yang kedua, pajak keuntungan perusahaan. Yang ketiga, kontribusi kepada dana pensiun kalau ada, ditambah 1 pembayaran pindahan. Yang kedua, bunga pinjaman konsumen. Yang ketiga, bunga pinjaman pemerintah, sama dengan pendapatan pribadi. Pendapatan disposable. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Dengan demikian, pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang dan jasa yang mereka ingini. Tetap biasanya, tidak semua pendapatan disposable digunakan untuk tujuan konsumsi, sebagai darinya ditabung, dan sebagai lainnya merupakan untuk membayar bunga untuk pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang secara mencicil. Untuk memudahkan mengingat hubungan antara pendapatan disposable dan pendapatan pribadi dan pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan, di bawah ini dinyatakan formula dari hubungan tersebut. YD sama dengan YP dikurang T. Yang kedua, YD sama dengan C ditambah S. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Manfaat dari pentingnya data pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Berikut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan dinyatakan dalam persen. PN Real 1 adalah pendapatan nasional untuk tahun di mana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung dari PN Real 0 adalah pendapatan nasional pada tahun sebelumnya. Dalam keadaan di mana suatu negara tidak melakukan perhitungan pendapatan nasional menurut harga tetap, untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, perhitungan harus dilakukan 2 tahap. Menurut Tsukimo, menghitung pendapatan nasional real dengan mendefinisikan pendapatan nasional pada harga masa ini, dan menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, menghitung pendapatan nasional real dengan mendeflasikan pendapatan nasional pada harga masa ini dilakukan dengan menggunakan cara berikut. Dengan cara berikut yaitu PN real sama dengan 100 per dikali PN masa kini adalah pendapatan nasional real tahun N. HI adalah harga indeks atau pendelasi pendapatan nasional pada tahun N, dan PN masa kini adalah pendapatan nasional pada harga masa kini yaitu huruf N. Masalah perhitungan dan kegunaan data. Masih sebagai penutup kepada uraian mengenai perhitungan pendapatan nasional, perlu diperhatikan 2 hal berikut. Yang pertama, masalah-masalah utama yang dihadapi dalam perhitungannya. Yang kedua, berbagai kegunaan data pendapatan nasional itu. 1. Masalah-masalah perhitungan. Menghitung pendapatan nasional suatu negara bukanlah mudah. Beberapa masalah perlulah diatasi untuk memastikan perhitungan pendapatan nasional yang cermat dan teliti. Di bawah ini diterangkan beberapa masalah penting dalam perhitungan tersebut. Yang pertama, masalah mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung. Yang ketiga, masalah perhitungan 2 kali yang dia menentukan harga barang. 2. Kegunaan pendapatan nasional. Data pendapatan nasional memberikan informasi yang berguna mengenai berbagai aspek dari kegiatan ekonomi. Data pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu memberikan gambaran tentang A. Tingkat kegiatan ekonomi negara yang dicapai dan nilai output yang diproduksikan. Yang B. Komposisi dari pembelajaran agrager. Yang 3. Kembangan berbagai resiko sektor dalam mewujudkan pendapatan nasional. Yang D. Tarif kemakmuran yang dicapai. Selanjutnya, membandingkan data pendapatan nasional dari tahun ke tahun akan memberikan gambaran tentang A. Tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang B. Perubahan struktur ekonomi. C. Peningkatan taraf kemakmuran masyarakat. Selain itu pendapatan nasional berguna sebagai dasar dalam membuat ramalan dan perencanaan ekonomi di masa depan. Di bawah ini kegiatan kegunaan yang menerangkan lebih dalam menurut Sukirno. Yang A. Menilai prestasi kegiatan ekonomi. Yang B. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. C. Memberikan informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Yang D. Memberikan gambaran mengenai tarif kemakmuran. E. Data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Kesimpulannya, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Ada 3 pendekatan untuk mengetahui PDB dan pendapatan nasional, yaitu yang A. Pendapatan produksi atau pendekatan nilai tambah atau value added approach. Yang B. Pendekatan atau income approach atau earning approach. Yang C. Pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Ada 3 cara perhitungan pendapatan nasional, yaitu cara perhitungan 1 sama dengan cara pengeluaran, cara perhitungan kedua cara produk neto, 3
cara perhitungan 3, cara pendapatan. Sekian dan terima kasih. Ada.